Testing karburator Hayati ke 119. Untuk Mas Eko Purwanto, Cikarang Selatan, Bekasi, buat Hayati. Ini rasanya saya sering lihat di Facebook ini, Eko Purwanto. Nggak tahu apa bener itu yang saya yang sering lihat ya. Semoga Mas Eko tetap sehat di pandemi ini, lolos, luput, meleset dari penyakit COVID. Juga keluarganya damai sejahtera, tercukupi semua, rezeki lancar, amin. Nah, ini sudah saya setel bagus. Langsung nyala. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Cepat reda ya. Kalau gasnya redanya lama, kabel gasnya seret, Mas. Nah, lepas agak lambat, kabel gasnya seret. Kalau kabel gasnya nggak seret ya seperti ini, langsung turun. Gas-gas kecilnya ya. Buat jalan macet-macet enak, smooth, lancar. Ya, seperti biasa saya matikan dulu. Seperti biasa disiapkan dulu, Mas, filter udaranya dibersihkan. Yang di atas VVT ini harus clear, harus steril. Penting sekali soalnya itu. Jadi saya ulang-ulang terus di setiap seri saya, karena banyak pembeli saya bilang kok businya boros. Tidak mungkin, soalnya main jetnya ini sudah saya sesuaikan, irit. Kalau sampai boros berarti ada yang nggak standar, ininya kotor. Jadi bersihkannya jangan asal-asalan, cuma semprot cas-cos tidak cukup, harus diberi bensin. Jadi elemennya disiram bensin, basah, semprot udara, siram bensin lagi, semprot udara lagi, berulang kali sampai yang netes ini bening, nggak seperti teh atau bahkan kopi. Jadi harus bening, tandanya kotorannya larut semuanya, netes atau kena udara itu keluar dari sini. Ini dulunya busuk juga, tapi warnanya lihat terang, bersih ya. Padahal ini lama, ini banyak olinya, saya sterilkan buat contoh. Jadi kalau sudah steril, pasti kerjanya maksimal, nggak tersabotase. Kerjanya karburator ini bisa disabotase oleh filter udara kotor, mampet, businya hitam. Nanti berakibat mogok, kerak di ruang bakar numpuk, ganjel klep, bisa nanti mesinnya minta gas gede. Jadi karburator dipaksa untuk meladeni mesin yang ada PR ini. Kalau mesinnya nggak ada PR ya tokcer seperti ini. Langsung hidup kan, enak. Mau dibuat agak turun mesinnya bisa juga, tapi nggak saya sarankan karena biar pelumasannya cukup. Nih, banyak jalan. Nah, kalem sekali, tapi nggak bagus ini. Mesinnya nggak sehat. Jadi saya kencangkan lagi supaya oli mesinnya naik. Di sini membasahi noken astemlar, dan belakangnya piston tersemprotnya jauh karena cukup RPM-nya. Kalau RPM-nya lemah ya netes-netes, nanti nggak terlumasi, mesin nggak sehat pokoknya, bisa ngasap, ngebul. Nah, dengan begini akan awet. Coba saya turunkan sedikit ya. Nah, mesin kalau bagus enak, tokcer. Matikan lagi, hidupkan lagi, nyala, enak. Kalau sampai susah dihidupkan, bukan salah karbunya, Mas ya, salah mesinnya
dicari sampai ketemu. Koilnya lemah ya diganti, businya kasih yang baru aja. Ini boros bensin, jadi businya diganti baru saja mas, daripada bingung nanti pasang karburator dari saya yang bagus-bagus ini kok nggak enak. Ya kebetulan saja businya mati saat dipasang karburator baru ini. Bisa saja terjadi, semua bisa terjadi. Sebelumnya enak kok mas, pakai karburator yang lama, cuma gasnya kabur, cuma jalannya enak, bisa jalan. Pasang karburator dari mas kok matian. Ya kebetulan saja businya mati saat diganti ini. Nah setelah diganti, instruksi saya dituruti, akhirnya fine-fine aja. Loh gimana? Kan kecilik kan? Jadi kerapian bertindak, kerapian berpikir itu penting, supaya nggak bingung, bisa menentukan, bisa menuduh mana yang salah. Karburator sudah fine, bagus, nuduh yang lainnya, filter udara atau ini. Terus karburator saya kok banjir, lah ini dari kotoran tangki bensin, bukan salah karbu. Karbu kalau nggak kena kotoran, pasti jarum ventilator nggak keganjel, nggak bakal bocor, lober, banjir, bensin keluar bocor gitu. Nggak mungkin, karena kalau nggak ada kotoran ganjel itu diberi filter bensin. Nah ini biar masuk ke karbunya, bensinnya itu bersih, karburator bisa awet, nggak bakal banjir, lober gitu. Ini buktinya nggak banjir. Saya hidupkan ya. Nggak ada yang netes di karburator saya, kering. Karburator baru. Iya. Nah, nggak ada yang netes kan? Kering. Ya karburator baru. Kalau sampai netes bensin, ya tangki bensinnya mas yang salah, bukan karburator dari saya. Saya matikan. Jadi itu dikuras, kocok buang, kocok diisi bensin buang, sampai pasir butiran karat tangki tidak ada, steril, dipasang filter bensin. Nanti saya berikan linknya di deskripsi. Dibeli, ini paling bagus se-Indonesia, ndak rugi beli ini, awet kok, dipakai saja. Punya saya ini sudah 3 tahun lebih. Tuh, warnanya aja busuk ya, tapi tetap lentur. Jadi ada yang saingannya ini mudah pecah, retak di sini, bahaya kan, waktu di jalan retak, gagal kerja, gagal fungsinya dia ini ndak boleh membocorkan bensin, boros, bau bensin, tidak diinginkan, acara yang tidak diinginkan. Kalau bisa cari yang, ya filter bensin saya ini tidak mudah bocor di sambungannya atau di sininya seperti saingannya. Kompetitornya ini kalah semua sama ini. Jadi saya berani ngomong terbaik se-Indonesia, karena selama ini belum ada yang ngalahkan, kecuali filternya mobil. Mungkin daya tampung gede, filternya tetap kertas itu, tapi tidak ada magnetnya. Kalau ini ada magnetnya, dibeli. Oke, ini sudah PNP, talk chair, langsung hidup. Oke, saya bungkus. Terima kasih. Tambahan untuk karburator Skywave ini saya berikan minjet standar Skywave di dalam kemasannya. Yang nempel di karburator Anda adalah minjet irit. Jadi kalau dirasakan performanya kurang, ya kembalikan ke standar. Oke, saya berikan option. Tambahan informasi dari saya untuk pengguna karburator Skywave. Saluran main air jet ini menuju ke air filter itu wajib dibersihkan ya. Contohnya seperti ini bentuknya kalau punyanya Skywave. Nah ini menuju ke karburator. Kalau sini selangnya ke dalam rangka. Ini pemfilternya, filter kasa di sini. Dimasukkan bensin, semprot dengan angin sampai bersih. Ininya dibuka, dicabut. Di sini biasa bocor, kena apa ya, terkikis pokoknya. Jadi diusahakan buntu semua, sistemnya bagus,
dibersihkan dalemannya. Kalau untuk yang Hayati begini bentuknya, sama, harus dibersihkan dalamnya drum ini. Kalau sudah bersih nanti performanya bisa muncul karburator ini, karena ada tenaga untuk menerpa nozzle. Ini saluran main air jet ya, menerpa main jet bersama nozzle-nya, lubang-lubang kecil 18 biji itu supaya pancarannya kuat. Jadi itu wajib dibersihkan. Air filternya juga ada tambahan, dicek selain membersihkan filter udara di Skywave, ini wajib ya. Ini contoh saja punya SkyDrive, cuma di Skywave pasti ada ini. Hayati juga ada filter kertas udara, ini wajib bersih, steril. Juga dicek apakah karet cup inlet ini masih ada. Letaknya serong begini, bermuara itu dari karet spiral, karet belalai spiral yang menuju ke atas. Nah, ini harus ada karetnya di dalamnya. Di dalamnya ini ada karet yang cukup sempit, dimasukkan jempol nggak bisa masuk, telunjuk aja nggak tembus. Jadi wajib ada. Ini perangkat pengirit, disengaja oleh Suzuki-nya, engineer Suzuki, supaya irit. Di Spin ada, di SkyDrive ada karet cup inlet ini. Saluran konvergen, jadi udara dimampatkan di saluran yang kecil supaya menambah gas speed, flow-nya nambah, kecepatannya ya, kecepatan berpindahnya udara. Jadi seperti selang taman, dipencet nanti pancarannya bisa jauh sekali daripada buka keran besar, dikasih pompa yang besar pun nanti jatuhnya pendek. Jadi kalau kepingin jauh ya harus dipencet. Penyempitan, konvergen. Saluran konvergen ini ya karet cup inlet ini. Dalam rangka Suzuki supaya mengiritkan. Itu dicek wajib ada karena sepaket dengan minjet karburator yang saya beri. Jadi supaya dapat performanya tetap irit di RPM bawah bertenaga. Kalau ini dilepas, RPM bawah nggak bertenaga, menang di atas saja, RPM atas. Oke, sekian informasi tambahannya.